Slide berikutnya. Atau, nah, ekonomi RI tak sampai ini 5 November kemarin loh beritanya. Ekonomi RI tak sampai 5% efek daya pertumbuhan kita, tak sampai 5% pertumbuhan nasional ekonomi kita. Efek daya beli warga makin anjlok. Ini awal berat bagi pemerintahan Pak Prabowo. Slide berikutnya apa ya? Nah, itu dia. Kontraksi 4 bulan berturut-turut. Maksudnya kontraksi 4 bulan berturut-turut itu artinya PMI tadi itu jelek terus, di bawah 5 terus selama 4 bulan. Itu PMI manufaktur, artinya gini, pabrik-pabrik yang bikin karet jadi sendal itu berkosong banget. Yang bikin gandum jadi supermi itu susah banget. Pokoknya manufaktur itu maksudnya barang mentah jadi siap pakai, siap makan, gitu. Oke? Nah, itu luar biasa. Kita bisa lihat 4 bulan terakhir ini berat banget. Itu sebabnya gelombang PHK itu menerpa. Di Jakarta saja, itu Jakarta kota, itu tingkat pengangguran naik 1000%. Banyak 1000%. Nah sekarang jumlahnya tembus, sekarang merangkak ke 60.000 orang di PHK. Itu di Jakarta saja. Tapi PHK massal telah mencakup 100.000 orang. 100.000 orang lebih. Wah, itu ekonomi bisa kolaps kalau dibiarkan. Dan ini mengakibatkan Bapak Ibu Saudara, kelas menengah kita turun. Jadi di satu bangsa itu ada high class, ada middle class, ada low class atau kelas rendah, atau kelas miskin. Yang menopang Indonesia tetap menjadi bangsa jaya, makmur sejahtera, itu kelas menengah. Dengar baik-baik. Sebuah negara, sebuah bangsa itu ditentukan kelas menengahnya. Makanya ngukur gini, ini bangsa ini bagus apa enggak? Lihat kelas menengahnya. Karena belanja terbesar dilakukan kelas menengah. Saya beli beras tiap hari, supermi, saya menggerakkan ekonomi harian. Itu kelas menengah. Maka kalau kelas menengah atau middle class sebuah bangsa turun, pendidikan itu presidennya. Wah, kelas menengahnya turun. Itu artinya ekonomi nggak baik-baik saja. Nah, Indonesia hari ini mengalami turunnya middle class dan luar biasa. Anda tahu middle class di Indonesia turunnya? Coba lihat, 48 juta middle class ini turun. Wah, itu buka slide berikutnya. Ada nggak ya? Buka lagi. Nah, itu dia. Coba, kalau Anda tanya kelas menengah kekayaannya seberapa Pak Wim? Kelas menengah, termasuk saudara dan saya, termasuk kelas menengah jika uang bulanannya, gajinya itu 2 juta sampai 9 juta, berarti Anda termasuk kelas menengah. Tapi saya 15 juta Pak Wim, sugih. 15 masuk kelas, Anda berarti termasuk kelas perbatasan. Ya, jadi jelas tidak menengah, tapi kalau kelas tinggi yang terbawah, tinggi terbawah, nah, itu kira-kira. Nah itu range 10 juta, 15 juta gitu. Jadi saya ngomong gini, Anda ketawa-ketawa, waduh, aku kelas menengah, gitu kan. Aku kelas tinggi. Nah, tapi 2 sampai 9 juta itu kelas menengah, hitungannya dari sini. Nah, kelas menengah ini tiba-tiba bulan-bulan ini ambruk. Kelas menengahnya itu sampai turun 48 juta. Itu 17% lebih dari Republik ini. Tiba-tiba hilang, jadi kelas miskin semua. 48 juta, terus gak bisa belanja normal. Itu anjlok jadi kelas miskin. Itu artinya negara harus nyalakan alarm. Dalam bahaya, karena 48 juta dari 300 juta penduduk negeri kita. Ini waktunya gereja menangis dan bersyafaat bagi bangsanya. Ini patut kita hamba Tuhan mencerdaskan jemaat kita, cerdas rohani, tapi cerdas finansial. Hari ini topik saya adalah cerdas finansial.
48 juta itu 17,13% total populasi. Dan tahu nggak, kelas menengah itu terdiri dari generasi X, itu Anda semua, milenial di bawah Anda sedikit, sama Gen Z, generasi hari ini yang kerja hari ini anak-anak muda di kantor-kantor, Gen Z. Dan tahu nggak, yang dikenal generasi strawberry itu Gen Z. Pengusaha pusing karena generasi strawberry. Yang kelihatannya strawberry itu merah merona, enak, merah, begitu dikencet nyeprot. Nah itu nggak tahan tekanan. Generasi Gen Z, pengusaha pusing karena Gen Z mulai masuk pabrik-pabrik, mulai masuk kantor-kantor dan pusing. Tidak semua Gen Z jelek, tapi rata-rata generasi Gen Z mempusingkan pengusaha karena banyak maunya, tapi nggak tahan tekanannya. Dan itu bikin susah. Kami pengusaha terus mencoba memberikan treatment bagaimana perlakuan dari Gen Z yang baik, supaya kita tetap bisa pakai mereka dengan efektif. Nah, karena orang di PHK sedikit banyak, maka sekarang muncullah golongan masyarakat yang ini disebut mantap. Apa mantap? Makan tabungan. Jadi sekarang ini orang ini sudah negara, bangsa Indonesia, negara pemerintah Indonesia sekarang mengamati masyarakat sudah mulai makan tabungan. Mantap. Makan tabungan. Wah, ini kalau pemerintah lihat masyarakat udah makan tabungan, mantap. Ini udah ekonomi sulit. Dan kalau mau tabungan, nggak untuk beli motor aja, no, bukan beli motor, beli beras. Mulai susah. Itu kejadian hari ini.